Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di ahad yang pertama kita bahas tentang masalah adab-adab. Dulu sampai ada kalam sudah selesai belum? Sehingga saya setelah ada zikir pada kemudian kita bahas ini. Ada doa, ada zikir, kemudian ada kalam. Adab-adab yang berkenaan dengan berbicara. Sampai nomor berapa itu? Ada yang nyatet enggak? Sampai ada apa-apa itu? Bapak-bapak kata jelas. Jelas? Adab sakit, iya ada teman. Ada kalam atau ada menunjuk orang sakit? Ada kalam kan? Baik. Ya sudah terbahas dulu. Yang pertama, jangan berkata-kata kecuali yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Yang kedua, supaya kalau kita ngomong berbicara itu disesuaikan dengan kadar akal orang yang diajak bicara. Itu kan, sudah kan, baru kan? Nah, kemudian yang ketiga, kalau berbicara itu boleh diulang sampai 3 kali kalau memang itu dibutuhkan. Karena kadang-kadang orang itu diberi 1 kali nggak paham, 2 kali nggak paham, 3 kali baru paham. Kayak seperti pengajian seperti ini, kadang-kadang 1 bulan yang lalu sudah lupa, maka perlu diulang kali. Kemudian yang nomor 4, kita masuk nomor 4. Labtu nadril mukhatibi wajab bi intibahihi antari kiburu isu'ali. Jadi labtun itu artinya menolakkan, menghadapkan. Nadrin itu artinya pandangan. Al-mukhatib itu artinya yang diajak bicara. Di antara etika adab kalau berbicara itu adalah menghadapkan pandangan kita kepada orang yang diajak bicara. Itu etika.
termasuk yang diajak bicara pun juga begitu. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu kalau beliau berbicara sama orang, beliau itu akan menghadapkan wajah dan badan beliau ke orang yang diajak bicara. Itu adalah merupakan etika Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi Muhammad itu kalau diajak bicara sama orang, beliau itu menghadapkan wajahnya ke tempat lain atau mengarahkan tubuhnya ke tempat lain, itu tidak pernah. Kalau zaman sekarang mungkin tubuhnya menghadap ke tempat orang yang berbicara, yang mengajak bicara, tapi pandangannya tidak tahu. Ini berbeda dengan posisinya saya berbicara dengan lawan jenis, gitu ya. Itu beda ya. Yang saya maksud di sini sesama jenis laki-laki sama laki-laki. Kalau saya bicara sama istrinya orang, ya orang mulai tambah modeli, ya orang mulai. Nah, ini maksud saya seperti itu. Kalau tetap memang sesama, kalau untuk bukan mahramnya berbeda. Ini maksud saya kayak seperti saya ngomong sama Pak Ali, gitu ya, dan ngomong kepada sesama itu etikanya itu kita menghadapkan pandangan kita, tubuh kita kepada orang yang diajak bicara. Jangan sampai ada orang yang ngajak bicara kepada jenengan sementara jenengan itu mainan HP. Itu udah etik. Kalau saya itu bicara sama orang, bicara ketika orang itu pas lagi dolanan HP, itu saya lebih baik berhenti. Sik marek masih HP-mu, baru kita ngomong. Itu etika. Jadi sama-sama menghadap. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu punya sopan santun yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang bicara, beliau lebih cenderung didengarkan dulu. Setelah oke, baru beliau ngomong. Nabi Muhammad juga tidak pernah memotong pembicaraan orang sebelum orang itu selesai menyelesaikan bicaranya. Itu Nabi. Dan Nabi Muhammad kalau berbicara sama orang senantiasa mengambil kata-kata yang terbaik supaya tidak menyakiti orang yang diajak bicara. Itu Nabi. Jadi jenengan jangan melihat pada konteks apa yang dipakai. Logikanya begini, ada orang itu sholatnya tekun, tapi dia tidak mampu untuk menjaga mulutnya. Umpamanya senengannya kalau goblok, senengannya kalau bodoh. Itu yang ditinggalkan ucapan yang jelek itu atau sholatnya. Seharusnya yang ditinggalkan itu ucapan-ucapan yang jelek itu, bukan sholatnya. Enggak dong, ini kita ngomong begini, ada orang yang jilbaban bagus, tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Akhirnya kemudian jilbaban kok ngomongi sih ngono kuwi. Dan kemudian kita menulis lebih baik kalau jilbaban daripada ngomong. Ya keliru juga kita ngomong begitu. Bukan jilbabnya yang dilepas, tapi ucapannya itu yang harus ditata. Itu. Nabi Muhammad itu seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan Nabi Muhammad itu satu. Nabi Muhammad itu kalau ngomong sama orang, cari kata-kata yang terbaik, itu Nabi, supaya tidak menyakiti orang yang diajak bicara. Yang kedua, Nabi Muhammad itu kalau bicara sama orang, beliau akan menghadapkan muka dan tubuhnya, pandangannya kepada orang yang diajak bicara. Nabi Muhammad itu kalau ada orang yang berbicara, beliau itu akan mendengarkan dan tidak suka memotong pembicaraan. Itu Nabi Muhammad SAW. Ini kan luar biasa Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Nabi kadang-kadang kalau berbicara itu mengulang sampai 3 kali, sampai orang yang diajak bicara itu paham. Yang nomor 5, Nabi Muhammad itu kalau bicara sama orang berupaya untuk menyesuaikan yang diajak bicara itu siapa.
Artinya sesuai dengan kadar pemikiran orang yang diajak bicara. Kalau umpamanya, mohon maaf, kalau orang yang diajak bicara itu cuma lulusan SD, ya jangan bicara dengan pakai bahasa ilmiah anak kuliahan, tidak tutup. Ya, pakai bahasa yang terlalu ilmiah, orang malah tidak dipahami. Ini Rasulullah tidak seperti itu. Itu di antara 5 yang terpahami. Nah, termasuk Nabi Muhammad itu kalau ngajak bicara sama orang untuk memancing perhatian dari orang yang diajak bicara itu wajib bi intibahihi antari itu soal. Nabi itu kadang-kadang pas ketika ngajak ngomong itu memancing dengan pertanyaan kepada orang yang diajak bicara. Contoh di dalam hadis ini pembicaraannya menarik betul. Nabi memberikan sebuah pertanyaan yang memang menarik orang yang diajak bicara. Contoh di hadis ini, Nabi bilang, "Atadruna mal muflis?" Kalian tahu enggak orang yang bangkrut, yang muflis itu siapa? Otomatis sudah. Salah sahabat pun akhirnya langsung dong. Orang yang bangkrut itu adalah qalu al-muflisu mi'tina mal dirham lahu wa la mata'a. Orang yang bangkrut, orang yang muflis itu adalah orang yang memang di antara kami tidak punya uang dan tidak punya penghidupan. Itu orang yang bangkrut ya Nabi. Nabi bilang, innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut itu min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku itu orang yang nanti datang ke yaumul qiyamah, ya, datang pada yaumul qiyamah, dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, termasuk pahala-pahala kebaikan yang lain. Terus pokoknya pahalanya wakil. Tapi kata Nabi Allah, qad syatama hadza, sungguh dia itu suka nyelatu. Apa syatama itu nyelatu itu apa saja. Ya harus nyelatu lah, senengane ngeloki wong. Ya iku mau dididik kon goblok, mau itu gak boleh. Enggak boleh nyelatu jenenge. Yo apa sih Pak? Bahasa Indonesia nyelatu apa? Mencela. Yo ngelok nih, mencela. Itu kan mendolimi. Dia ini meskipun datang pada yaumul qiyamah, pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak, tapi dia juga membawa dosa sosial berupa suka ngelokni, suka mencela. Wa qadafa hadan, dan dia juga suka menuduh ini, menuduh itu. Wa akala mal hadan, dan dia memakan hartanya ini. Wasafaka dama hadan, dia mengalirkan darahnya ini. Wa daraba hadan, dan dia suka memukul ini. Maksudnya apa itu Bapak? Dia membawa dosa-dosa sosial. Seneng ngelok nih, seneng jupuk duit wong, pamane korupsi, pamane. Dia suka nyelaku orang, suka mencela orang, suka mendolimi orang. Maka nanti apa? Fayuq hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Jadi nanti orang yang semacam ini Pak, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya itu diambil, diberikan kepada siapa? Kepada orang yang didolimi tadi, yang dia belum meminta maaf. Sampai apa kata Nabi, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqaddama alaihi, sampai pahala-pahala kebaikannya tadi itu habis entek. Tapi qabla ayyuqaddama alaihi, maksudnya apa? Kedoliman yang dia lakukan tadi itu belum habis. Orang yang didolimi itu tadi belum habis. Akhirnya apa? Ukhidha min khotoyahun fatulihat alaihi. Maka dosa-dosanya orang yang didolimi, yang dia belum meminta maaf tadi,
diambil, diberikan kepada orang itu tadi yang pahalanya sudah habis tadi. Maka apa? Turiha binar, orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Masuk sholat akeh, puasanya banyak, apalagi zakatnya banyak, tahajudnya banyak, tapi nanti di yaumul kiamat semua pahalanya diberikan sama orang itu, namanya orang bangkrut. Nah, kira-kira jenengan yang menimbang antara kebaikan jenengan dengan kejelekan jenengan kepada orang akan di. Lah berarti rasa surga dan itu. Lo tenanan itu. Ya, betul, memang seperti itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Dan kebanyakan dosa sosial yang paling tidak bisa ditahan itu ya lanti. Ya Bu, makanya kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Nabi bilang wa kuntu ila babinar, saya berdiri di depan pintu neraka, wa ra'aitu aktsara ahliha, dan saya melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah an-nisa'u, wanita. Bapak-bapak itu wakai sing mlebu neraka, ketularan ibu-ibu. Apa ibu-ibu itu ketularan bapak-bapak? Ya ini cepretnya itu. Nah, itu loh. Jadi memang seperti itu. Kayak kemarin saya ngaji di Sidomulyo Batu, mulai awal sampai pertengahan ngaji itu cepret ngomong. Saya berhenti tak wong di tenanan di ngarepe wong. Padahal itu mahasiswa. Itu kan berarti belum pernah belajar adab, belum pernah belajar akhlak. Terus akhirnya diam. Nah, itu perlu dihidupkan. Sekali-kali di-lock nih, sekali-kali. Ya, baik. Lanjut, itu nanti. Jadi pas ketika ngomong biasanya beliau memancing pembicaraan supaya menarik. Beliau itu melemparkan pertanyaan. Baik, kita lanjut. Nomor 5, ini penting. Allah yuzaki al-mutakallimu nafsahu. Zakka yuzaki itu rumangsa apik, rumangsa bersih. Jadi kalau kita itu bicara sama orang, ya, jangan sok-sokan. Apalagi pas ketika berbicara itu suka menonjolkan kelebihan atau menonjolkan namanya, suka memuji diri di hadapan orang. Jangan. Nabi Muhammad itu tidak pernah pas ketika bicara sama orang itu sok-sokan, tidak pernah. Tidak pernah beliau itu memuji-muji kelebihan-kelebihan beliau di depan orang. Kita ini kadang-kala malah kepingin kalau kita bicara sama orang itu malah kepingin kelebihan kita selalu kita tampakkan sama orang. Gak ada dari gelang emas. Tangan ini kayak semudut, tangan ini mudah supaya apa? Supaya masih ketok. Itu kalau dalam masalah fisik. Kalau di dalam masalah bicara itu seringkali kita ini kadang-kadang memuji kita, yo aku ini, akunya yang seringkali ditampakkan, dan itu bukan etika yang baik. Maka kalau di dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Maka kalian itu jangan sekali-kali merasa suci, merasa bersih. Wa huwa a'lamu biman ittaqa, dan dia Allah itu yang lebih tahu siapa sesungguhnya orang yang paling bertakwa. Berarti maksudnya piye? Lek ngomong iku sing rendah hati. Ojo ngumpul ya ngomong. Ana wong iki seneng ngumpul ya ngomong.
undangan golek wong kakek undangan untuk malah kepicu tuh tipe. Jadi kalau bicara pun juga begitu sama orang itu yang rendah hati. Lihat bahasa Jawanya konolodoi. Nggak usah kita itu pasti ketika bicara sama orang itu ingin menunjukkan kita itu wah begini, wah begitu, nggak usah, nggak perlu. Nanti Allah sendiri juga yang akan memberitahu. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk jenengan pun juga berbicara itu jangan suka memuji orang secara berlebihan. Ya jangan suka memuji diri sendiri, menonjolkan diri. Tapi juga jangan juga kalau memuji orang itu juga harus hati-hati. Tidak semua orang itu siap untuk menerima pujian. Maksud saya hatinya itu belum tentu siap orangnya. Jenengan kalau dipuji sama orang, hati jenengan berapa persen siap dan tidak siapnya? Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi suatu saat ada seorang laki-laki yang memuji seorang laki-laki yang lain di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wailaka qata'ta unuqa akhika. Celaka kamu itu telah memenggal kepala saudaramu. Apa maksudnya Pak? Ada orang memuji orang lain di hadapan Nabi. Nabi mengatakan orang yang memuji tadi itu memenggal leher. Apa maksudnya Pak? Karena pada posisinya orang yang dipuji ini secara mental, secara hati tidak siap untuk menerima pujian. Yang akhirnya munculnya apa? Kesombongan itu tadi. Kesombongan, ujub, akunya, egonya itu yang keluar. Lepas ketika jenengan bicara kemudian menonjolkan kebagusan jenengan, menonjolkan kesolehan jenengan, menonjolkan keilmuan jenengan, yang muncul itu hati tidak siap, mentalitas tidak siap, muncul apa? Ujub, sombong, akhirnya merendahkan orang lain. Lah merendahkan orang lain itulah bagian daripada kesombongan. Lah kesombongan itulah kata Rasulullah Muhammad SAW, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan. Itu maksudnya Rasulullah itu. Maka Nabi Muhammad itu kalau bicara sama orang itu Masya Allah tawadhu, rendah hati. Makanya dalam posisi tazkiyatun nafas itu kan ada nabi-nabi yang masing-masing itu punya keunggulan. Tirulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang paling menonjol adalah kedermawanannya. Nabi Ibrahim itu kalau makan itu kalau nggak sama orang nggak mau, sering mengundang tetangganya untuk makan. Kalau ada tamu beliau ambilkan bi'ijlin salim gitu, anak sapi yang gemuk gitu. Itu tiruan Nabi Ibrahim dari sisi kedermawanan. Tiruan Nabi Ayub, apa yang kita tiru dari Nabi Ayub? Kesabarannya yang begitu luar biasa. Dikasih sakit sampai model semacam itu, sampai istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggalkan dia, masih punya sabar yang luar biasa. Tiruan Nabi Isa. Nabi Isa itu pengembaraannya yang suka masuk di kawah. Nabi Isa itu suka mengembara kemana-mana. Keilmuannya beliau itu meskipun usianya masih muda, cuma 32 tahun kurang lebih, tapi ilmunya begitu luar biasa. Tirulah Nabi Musa. Apa Nabi Isa yang suka ulama? Untuk mengkaji keilmuan, menambah keilmuan. Tirulah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu mulutnya yang luar biasa. Maksudnya luar biasa apa? Jadi kan kita bisa melihat bagaimana pas ketika tanda kalau nanti istrinya Nabi Zakaria punya anak. Tidak ada yang ngomong Nabi Zakaria itu. Nabi Zakaria itu tidak ada yang
ngomong. Nggak kadang ngomong tapi luar biasa. Kalau kita Nabi Muhammad yang kita tiru itu ketawaduannya yang luar biasa, rendah hatinya beliau yang luar biasa. Beliau kalau tidur itu meskipun beliau sebenarnya mampu untuk tidur di tempat yang bagus, tapi beliau tetap semacam itu sampai punggung beliau itu berbekas apa? Pelepah korban. Beliau bisa naik yang namanya humurnian atau humurnaat, tapi beliau tetap memakai unta yang biasa, pakai kuda yang biasa. Sederhana Rasulullah Muhammad SAW. Ya, termasuk bicaranya Rasulullah itu beliau orang yang masya Allah santun, rendah hati, sama orang menghargai, sama orang menghormati. Ketika ada seorang sahabat yang datang sementara majelis itu penuh, Nabi Muhammad menggeserkan diri, menyuruh teman-temannya yang lain untuk menggeser. Beliau taruh itu yang sorban untuk diduduki. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Saking tawaduknya Nabi itu, Nabi Muhammad kalau duduk di depan para sahabat sama sekali tidak pernah menelojorkan kakinya. Dengan itu melojorkan kaki karena samurat itu. Samurat. Itu saking sopannya Nabi, saking sopannya Nabi. Saya tidak mentakdir jenengan yang melojorkan kaki, saya paham kok. Jenengan sudah sepuh, sudah usianya sudah lanjut, lekat di selojor itu kedinginan kayak sengaja. Tidak apa-apa bu, jenengan selojorkan kaki tidak apa-apa. Wes itu jadi kalau pas berbicara di antara etikanya itu adalah apa? Jangan suka mumbul, bahasa Jawa ini, mumbul lah yang ngomong. Jangan suka menjolokkan diri, jangan suka memuji diri. Dan kalau memuji orang lain juga lihat kapasitas orang yang dipuji. Hati-hati, kadang-kadang teman jenengan yang jenengan puji malah jadi tidak karuan. Padahal kita ini sebenarnya tidak layak sama sekali untuk dipuji, siapapun itu. Jadi antara kelebihan dengan kekurangan kita itu kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur antara kelebihan dan kekurangan kita itu, kekurangan kita itu jauh lebih banyak daripada kelebihan kita. Kalau kita dipuji sama orang cantik, ganteng, itu karena pada dasarnya kulit kita dibaguskan oleh Allah. Tapi kalau kulit kita itu diambil oleh Allah, tidak ada satupun yang memuji. Kalau ada orang yang memuji kita, pintar kamu ya, karena Allah menutup kebodohan kita, sehingga ya tambah hanya kepandaian, sehingga orang memuji pintar. Padahal saat jadi menutup kebodohannya lebih besar daripada kepandaiannya. Itu saja. Jadi betul. Baik yang nomor 6. Bagaimana memuji diri ketika menghadapi orang yang zalim, supaya orang yang zalim tersebut itu mampu sadar. Illa idza ihtamma dzulman wa ihtaja ila tazkiyati nafsihi fala ba'sa. Ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tapi karakternya Utsman bin Affan bukan suka menonjolkan diri, bukan. Utsman bin Affan pernah memuji dirinya karena yang dihadapi itu orang dolim, supaya orang-orang dolim tersebut itu sadar. Termasuk yang dikatakan oleh Utsman bin Affan itu, "Udzakirukum billahi hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jaisil asrati man yunfiqu nafaqatan mutaqabbalatan." Kan Nabi pernah ngomong kan, di tentara-tentara yang ini Usrah, tentara Usrah, siapa yang memberikan nafkah kepada mereka? Yang dimaksud Rasulullah siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan di dalam rangka menghadapi orang yang dolim. Utsman bin Affan saya mengingatkan tentang sabdanya Nabi. Ketika sabdanya Nabi dia mengatakan siapa yang memberikan nafkah pada tentara-tentara yang mendolim.
Kalau model semacam itu boleh, tapi bukan menjadi sebuah bentuk kebiasaan, dan memang betul-betul yang dihadapi adalah orang yang zalim. Orang yang zalim. Mungkin ya, mungkin, saya mengatakan mungkin. Kalau mungkin itu berarti bukan kepastian. Dalil ini yang digunakan oleh orang yang mengatakan nyombongi orang sombong itu sedekah. Itu subhat itu Pak. Tetap yang namanya sombong itu tetap haram, tidak boleh. Ini bukan dalam konteks menyombongkan diri di hadapan orang sombong, jauh. Ya, menyombongkan diri di hadapan orang sombong, berbeda nih, kalau sombong ini. Kalau di sini ini dia menguji dirinya di hadapan orang-orang yang super dolim tadi, supaya orang-orang yang dolim itu bisa sadar, itu loh maksudnya. Kalau semacam itu pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Baik, nomor 7. Ayyuka biwalisanahu minal fuhsyi wal bada'ati wal nasihan. Supaya orang yang berbicara itu membersihkan mulutnya dari bicara-bicara yang bersifat keji, wal bada'ati rendah, walau nasihan, meskipun itu hanya sekedar guyonan. Kadang-kala saking rakete hubungan karo kancane dhewe ngomong ambek misur-misur. Lah kancane iku mau ya gak lara ati di misur-misur iku mau. Secara adab etika tetap hukumnya haram. Gak boleh. Gak boleh. Kalau dalam bahasa hadis, laisal mu'minu bita'ani wal la'an wal fahishi wal badii. Bukan orang mukmin orang yang suka mencela. Orang mukmin itu tidak suka mencela. Wal la'an, orang mukmin itu tidak suka melaknat, mentahdir. Orang mukmin itu tidak boleh mengucapkan kata-kata yang keji, yang mungkar, yang jorok, walal badii, dan tidak boleh orang-orang mukmin itu mengatakan hal-hal yang rendah, meskipun misuh di orang lain. Manggil orang dengan pakai gelar-gelar yang buruk, kocoknya diceluk kecek. Tetapi si diceluk kecek seneng kok, tetap itu hukumnya tidak boleh. Kocoknya diceluk hitam, meskipun yang dipanggil hitam itu belum, tetap tidak boleh. Nyeluk kocoknya apa mana? Tuh, kebu, diceluk kebu bareng. Di anak-anak SMP, anak-anak SMA kita, bahkan anak-anak SD kita banyak seperti itu. Nyeluk kancane itu, masya Allah. Orang sih diceluk roket bareng. Lo iya, kancane nong jenenge api-api diceluk roket, roket itu apa semuanya itu? Ada. Kita paham lah roket itu apa. Oke, jadi nggak boleh menggunakan kata-kata yang kecil, yang mungkar, dan sebagainya. Nomor 8, jajatarul jidali wal mirah, meninggalkan jidal itu debat, wal mirah itu tukaran. Jadi upayakan kalau kita berbicara itu jangan suka debat sama orang, walaupun kita benar. Kadang-kala yang kita debat itu ya orang ngerti, artinya yang muncul ototnya. Ketika yang keluar itu ototnya, artinya bukan mengeluarkan solusi, tambah tukaran, tambah dulu kepiring-kepiringan, cakar-cakaran, jaga-jagaan. Gitu. Maka dalam Al-Quran itu ada konteksnya, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Surat Al-Baqarah. Ayo, singkat Al-Quran. Surat Al-Muzammil.
Jadi sama Allah disuruh untuk wajurhum hajaran jamila. Ya itu namanya takjil. Takjil itu menghindar, mendiamkan kepada orang-orang. Makanya ada kalimat wa'arid anil jahilin, berpalingan dari orang-orang yang bodoh. Gak kenehan kadang-kadang orang seperti itu. Gak duwe ilmu tapi yang akan motok ngeyel. Artinya bukan malah justru menambah dapat solusi, tambah tukaran dapat orang tua. Tinggalkan berdebat. Ya, kalau mau diskusilah yang baik. Maka ada kalimat wajadilhum billati hiya ahsan. Kadang-kadang kalau gak ngerti ini tapi debat. Kira-kira tambah mari kok tambah dulu. Sing situ yo ora iso, sing situ yo ora iso, sing situ gak ngerti, situ gak ngerti, padha gak ngerti nih debat. Akhirnya gak mari, akhirnya gak tukaran. Nah itu jangan. Islam itu tidak suka orang yang suka debat pesona sehingga suka debat sana, debat sini, debat situ. Islam tak suka seperti itu. Tak suka. Kalau jangan ingin mengingatkan orang jangan pakai debat dulu, pakai hikmah dulu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Baru nomor 2 wal mau'izatil hasanah. Baru nomor 3 wajadilhum billati hiya ahsan. Debat itu nomor 3, nomor terakhir. Lanjut nomor 9. Ada muta'ali ala nasi fil khitabi. Ini sama dengan posisi yang nomor 5. Hampir mirip dengan nomor 5. Ta'ali itu merasa tinggi. Jadi ketika kita bicara itu kita menganggap bahwa kita itu lebih tinggi dari ada orang yang diajak bicara. Gak boleh, Pak. Kalau tadi dari sisi ucapannya itu dia suka memuji dirinya, menonjolkan dirinya. Kalau yang nomor 9 ini memposisikan dirinya itu lebih baik daripada orang yang diajak bicara. Seolah-olah orang yang diajak bicara itu kedudukannya lebih rendah daripada orang yang bicara. Biasanya ini penyakit wong tua. Penyakit wong tua. Lu tenanan itu. Bener ya, Pak? Oh, awakmu sik cilik aku itu semangat. Semangat pengalaman itu sakit loh Pak Nun Sewu. Dari sisi keilmuan, dari amal soleh itu bukan masalah muda sama tua. Iya wakil loh, yang tua-tua tapi gak ngerti ilmu itu wakil. Orang yang tua-tua berbes itu wakil. Ya ngawas kayaknya. Orang yang sudah usianya tua tapi ngawas wakil. Jadi jangan sampai kita bicara sama orang itu membanding-bandingkan, iki aku sugih, awakmu larang, aku ustaz, awakmu butuh ustaz. Jangan begitu lah, tidak boleh. Aku wis ijaban, kamu durung ijaban, aku cadaran, awakmu durung cadaran, tidak boleh itu begitu. Tidak boleh. Ya, jadi masing-masing itu punya kapasitas. Kita harus dalam tanda kutip perlu husnudon. Mungkin orang ini masih belum. Nah itu kita bimbing orang-orang model begitu, jangan terus-terusan seperti itu. Jadi nomor 9 itu. Makanya Rasulullah mengatakan innallaha awha ilayya an tawaddu hatta la yaqra ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku supaya kalian itu tawadhu, rendah hati, sampai orang itu tidak merendahkan orang lain. Makanya ada kalimat la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan satu kaum itu merendahkan, mengolok-olok, menghina kaum yang enggak boleh. Kita ngomong sambil merasa iki lho aku, balik aku, jangan. Terakhir ada mutanabus. Tanabus itu memanggil bil alqabi dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, memanggil dengan gelar yang tidak baik. Ya kayak seperti saya katakan tadi, nyelurkan dari krempeng, nyelurkan dari tong, nyelurkan dari congklek, macam-macam itu
tidak boleh. Walaupun yang diajak, walaupun yang dipanggil itu senang, tapi tetap hukumnya tidak boleh. Tirulah Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad tadi saya bilang kalau ngomong itu masya Allah itu santun, sopan, menghargai orang. Ya termasuk tubuh beliau, fisik beliau itu sangat orang. Termasuk Nabi Muhammad itu suka tersenyum, wajah yang ceria kalau berhadapan dengan orang. Tidak pernah para sahabat itu melihat Kanjeng Nabi ngomong sama orang itu sambil apa jadi? Apa bahasanya? Merengut wajah tidak enak, tidak pernah. Beliau akan memasang wajah yang senyum. Lewat ngomong ngaji aja mau gak tahu belum bisa guyu ngaji ini yang tiga kira. Ambil uang gak tahu sama yang seru ngaji ini tiga kira. Heran saya. Ada di salah satu masjid A karena juga begitu. Waduh nama saya. Iya Pak. Nan muslim yang lain, wong sing duwe gak gendong belas diucapin salam dengan jawab. Saya bingung ngaji ini tiga kira. Jangan ditakut ini. Ada yang perlu didiskusikan? Enggak. Monggo. Mengenai ada pada tadi sering kita jumpai, misalnya di majelis yang biasa ataupun yang resmi seperti rapat dan sebagainya, dengan kondisinya ketika misalnya di majelis yang resmi rapat lah, karena waktu yang terbatas kita mendengar itu pembicaraan detail panjang sekali. Sedangkan akhirnya adalah kita menghargai si bicara dengan tidak, salah satunya dengan tidak memotong kalimat. Nah, terus gimana? Ketika waktunya ini sudah mepet, pembicaraan terus panjang sekali, bertele-tele, sebenarnya kita tahu maksudnya, tapi pembicaraan terus seperti itu gimana caranya? Karena kita mungkin punya urusan yang lainnya. Sering kita. Sajane sikap beretika itu seperti tele sajane cukup dengan 1 poin, 2 poin, 3 poin cukup, 5 menit cukup. Tapi sampai saja nggak mari-mari. Nah, kalau modelnya sudah semacam itu ada unsur darurat. Ya, dan kemudian orang ini memang perlu dalam tanda kutip diingatkan. Etikanya jangan langsung memotong. Pakai tanda. Di antara tandanya mungkin kita mengangkat tangan. Di antara tandanya mungkin kita mengangkat seperti ini. Itu. Dan memang kadang-kadang kalau tidak seperti itu kan mungkin juga direkam. Kalau saya pas motivasi seperti itu, saya menganjurkan ya tidak langsung memotong dengan pembicaraan. Mungkin kita memakai tanda. Mungkin kita pakai nun sewu. Nun sewu baru kemudian kita setelah dia berhenti kemudian kita mengucapkan sesuatu ini seperti ini. Itu boleh kalau model seperti itu. Nah makanya memang kita perlu belajar retorikanya Nabi. Retorikanya Nabi itu apa? Nabi itu ngomongnya gak tahu bulat-bulat, langsung poin yang penting terpahami. Itu Nabi Muhammad SAW. Maka saya mencoba untuk isi kajian itu yang seperti itu. Ini begini, gue sudah. Jadi nggak usah mengunyah ke kata-kata. Itu Pak jawaban saya. Dan yang lain, maka caranya menghadapi ya lek omong itu gitu kan. Kan hati mangkel. Kalau ini pengalaman sering menghadapi orang seperti itu. Kata-kata Al-Quran tadi apa? Wahjurhum hajaran jamila. Tinggalkan dia dengan cara-cara yang baik. Al-Qurannya tadi juga bilang wa'arid anil jahilin. Orang yang suka ngomong nojol-nojol model semacam itu sebenarnya pada posisinya dia itu jahil. Ditinggalin orang itu. Ditinggalin. Mau tidak ngomong dulu, saya tidak perlu kita aja beres. Itu kata jangan takut, jangan apa layani tak pada kata
Minta izin aja menurut saya, mohon maaf saya ada keperluan sebentar. Ngurus beres. Dari kata ngomong kalau apa? Itu solusinya Al-Quran. Dengan posisi semacam itu, dengan orang ngelarani DE, yo jenengan juga gak lorok aji. Ngurus beres, itu saya kok repot. Saya ada perlu sebentar. Tinggal itu model itu Pak. Itu solusi dari Al-Quran kayak ini. Pokoknya kita sendiri juga kalau ngomong sama orang jangan ngumpul-ngumpul. Kalau kita merasa nggak enak ketika ada orang lain itu ngomongin ngumpul, ya orang lain itu juga sama, nggak enak. Kalau mendengarkan kita ngomongnya ngumpul itu juga situ sama. Itu solusinya Pak. Monggo. Rasulullah itu kalau memberikan gelar apa namanya lakop dalam bahasa Arab, itu beliau akan memanggil gelar sesuai dengan kelebihan orang itu dalam rangka untuk menghargai kebaikannya. Kalau manggil ibu Aisyah, beliau panggilnya Umairah, pipi yang kemerah-merahan karena memang beliau cantik. Ada Abu Hurairah, itu sebenarnya namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar, dipanggil Abu Hurairah itu artinya bapak kucing. Kenapa? Karena Abu Hurairah itu punya kasih sayang kepada hewan itu, masya Allah. Ada kucing yang mau mati, beliau ambil, beliau ramu, beliau obati sampai sembuh, kemudian dipanggil Abu Hurairah. Ada seorang sahabat itu dermawan, suka ngasih sama orang, sama Nabi disebut dengan Dzul Yadaini, wahai orang yang punya dua tangan. Artinya kan jadi tangan jadi papa, karena berarti dia karena tenaga dermawan. Boleh dengan memanggil lakop yang untuk memberikan, menunjukkan kelebihan orang, tapi juga tetap hati-hati. Tidak semua orang yang jenengan puji itu hatinya siap untuk jenengan puji. Pada dasarnya kalau jenengan itu disuruh milih, penaknya itu penak dicela daripada dipuji. Dan kalau ada orang mencela jenengan, orang itu mentransfer pahala ke jenengan sebenarnya. Tapi kalau orang itu memuji jenengan, nah ini hati jenengan siap atau tidak? Pilih jenengan, pilih dipuji atau pilih dicelatu? Pak Arif pilih dicelatu atau dipuji? Itu pun jawab saya itu boleh kalau pokoknya jangan berlebih-lebihan. Kalau memuji orang juga sesuai dengan kapasitasnya. Memang betul seperti itu. Saya kira cukup ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk Adabul Islamiyah ini pertemuan terakhir. Karena di pertemuan ketiga berikutnya ngaji tauhid dan begitu ya. Masih ada satu pertemuan lagi? Atau enggak? Atau ini pertemuan terakhir? Puasa tanggal 23. Berarti masih ada satu pertemuan lagi. Minggu depan, 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.